Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali program Jalan Khusus kembali hadir di hadapan Anda untuk edisi hari ini, Selasa, tanggal 9 Juli 2024. Seperti biasa, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda bersama saya, Putra Iskandar. Pemirsa, tentunya dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah tentunya bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Tentunya dialog khusus kita pada sore hari ini kali ini mengangkat tema pentingnya legalitas dan izin usaha bagi UMKM. Baik, tentunya pada sore hari ini pemirsa Batam TV kami telah menghadirkan dua narasumber. Tentunya yang pertama kita akan menyapa beliau. Untuk narasumber yang pertama tentunya kita sudah menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Henry Arwan SPD MIM. Bersama beliau pemirsa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar dan gimana sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di studio Batam TV tentunya Pak ya. Sama-sama. Baik Pak, untuk tema kita tentunya ini pakarnya atau ahlinya ya Pak ya, tentunya legalitas dan izin usaha itu bagi UMKM itu seperti apa nanti kita bahas ya Pak ya. Baik. Oke. Nah pemirsa, narasumber kita yang kedua tentunya kami sudah menghadirkan pelaku atau pemilik usaha yang memiliki brand atau nama Bafood Cireng, ya, yaitu ada Mas Bayu Setiadi. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana bisnisnya sampai saat ini? Alhamdulillah masih Baik ya. berjalan. Ini benar, bacanya Bafood Cireng. Bafood, iya, Bafood Bafood. Cireng. Kita akan membahas tentunya Bafood Cireng itu juga apa, Siap, sebenarnya apa, dan mungkin juga sesuai dengan tema kita, apakah sudah memiliki legalitas dan izin usahanya bagi bisnis yang Mas Bayu Oke, jalani siap. sehari-hari. Baik, kita ke Pak Henry dulu nih Pak. Ya Pak ya, Pak Henry Sarwan ini adalah selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan temanya pentingnya legalitas dan usaha, izin usaha bagi UMKM. Dan pertanyaan pertama nih Pak, mengapa legalitas dan izin usaha itu sangat penting bagi pelaku usaha UMKM di Kota Batam khususnya Pak? Baik, sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin menyapa dulu para pemirsa Batam TV yang kebetulan pada sore hari ini hadir di layar kaca Batam TV untuk menyaksikan kegiatan kita pada sore hari ini. Seperti apa yang telah disampaikan oleh host tadi, kami menyampaikan awal dulu bahwasanya kita ketahui Batam ini dibangun oleh pimpinan kita, oleh Kota Batam yang juga sebagai Kepala BP Batam. Kita lihat kondisi sekarang ini infrastruktur sudah semakin cetar istilahnya. Ya, ini semua berpotensi dan memang diharapkan para pendatang akan ramai-ramai datang ke Kota Batam dalam rangka pada saat ini kebetulan libur sekolah. Ini tentunya banyak yang berlibur ke Kota Batam. Ya. Wali Kota Batam kita sering menyampaikan Batam dibangun salah satunya sebagai kota wisata, maka masyarakat Kota Batam ataupun sebagai pelaku usaha ambillah kesempatan ini seluas-luasnya dalam rangka mempromosikan atau mungkin memperdagangkan hasil usahanya. Ya. Jadi saya pada kesempatan ini menyampaikan para pelaku usaha yang mungkin apakah sudah eksis selama ini berjalan
ataupun mungkin baru sebagai pelaku usaha baru, izin legalitas usaha ini merupakan hal yang sangat penting. Saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu diurus, harus memiliki legalitas. Yang pertama NIB. NIB ini merupakan sebagai SIM lah kalau kita memiliki kendaraan. Nomor induk mungkin. Iya. Jadi kalau mereka berusaha, mereka harus memiliki nomor izin berusaha. Ya. Setelah itu ya mereka harus memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kalau usaha mereka dalam bentuk kuliner. Nah, ini dalam arti untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan bagi para konsumen, penikmat daripada kuliner tersebut. Jadi dipastikan bahwasanya hasil produk pangan yang mereka hasilkan itu terjamin. Yang kedua, berarti mereka harus melakukan mendapat izin SPPET namanya, Sertifikat Pangan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi para pelaku usaha ini dididik dan dilatih bagaimana cara memproduksi pangannya itu nyaman dan dalam kesehatannya terjamin. Kemudian yang berikutnya halal penting. Ya, karena mayoritas kita di Indonesia ini mayoritas muslim. Jadi kalau seandainya hasil produksi kita sudah terlabel halal, jadi tidak diragukan lagi bahwasanya produk saya ini boleh dinikmati bagi kita sebagai muslim. Ya. Kemudian yang terakhir ya yang perlu kita izin yaitu dari izin dari BPOM-nya. Izin dari BPOM ini ada 3 macam itu. Ya, ada yang kita kenal dengan SP, ini sertifikat pangan. Kemudian ada MD, ini makanan dalam. Makanan dalam ini makanan yang kita buat di Indonesia, di dalam negeri. Kemudian ada ML. Ya, ML ini artinya makanan luar yang diimpor dari luar ke Indonesia, dan ini izinnya melalui BPOM. Ya, jadi beberapa yang berkaitan dengan legalitas ini perlu dimiliki oleh para pelaku usaha, terutama kuliner. Sementara itu dulu. Artinya beberapa yang sudah Bapak sebut tadi itu kalau sudah punya semuanya, artinya pelaku sudah mendapatkan legalitas. Ini ada syaratnya seperti apa aja nih Pak? Apakah ada syarat yang tertentu atau bagaimana? Ya, kalau NIB yang terkait dengan syarat, mereka harus punya usaha dulu lah. Apa jenis usahanya, kemudian apa produknya seperti apa. Itu kalau NIB urusannya tidak begitu rumit, tidak begitu sulit. Cukup menggunakan KTP, kemudian juga kalau seandainya ada NPWP, alhamdulillah silakan. Kemudian yang paling penting produk apa yang mereka hasilkan. Kalau NIB mudah, urusannya lebih kurang ya 10 menit, 15 menit kita input, itu sudah bisa keluar. Itu langsung dari kementerian. Ya, itu kalau NIB. Tapi kalau sertifikat halal misalkan, ya halal juga harus ada seperti apa cara produksinya, bahan-bahannya apa saja. Ya, halal ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama yang mengeluarkan halal ini melalui, nanti saya lihat dulu, ini melalui BPJPH, ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi bagaimana bahan-bahan yang dihasilkan, yang sebagai bahan dasar untuk menghasilkan produk tersebut, kemudian bagaimana prosesnya, dan itu harus dirinci. Ini juga diinput ke dalam sistem untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Ini kalau untuk halal. Kemudian kalau untuk industri rumah tangga, ini para pelaku usaha ini harus didiklatkan. Jadi ada diklatnya itu lebih kurang 2 hari. Pelatihan seperti pelatihan, itu ya. Jadi mereka harus mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini. Sistemnya juga nanti online, jadi tidak manual gitu ya. Jadi diinput ke dalam sistem, nanti diproses, dan akhirnya keluarlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini. Dan ini
cukup ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan kalau dia skala UKM, mikro kecil. Tapi kalau sudah menengah ke atas itu yang mengeluarkan adalah BPOM. Iya. Oke. Lalu Pak Henry, apa saja nih Pak sebenarnya jenis-jenis usaha yang memang harus dimiliki oleh pelaku usaha? Semua jenis usaha kuliner itu para pelaku usaha harus memiliki izin ini semua. Apakah kuliner saja atau bagaimana Pak? Semua jenis usaha. Kalau kuliner jelas ya. Tapi kalau misalkan usaha bengkel, ya usaha bengkel kan harus memiliki NIB. Iya. Tapi kan usaha bengkel tidak perlu memiliki sertifikat halal kan? Iya. Iya. Tapi yang namanya legalitas usaha juga tetap harus ada. Harus ada. NIB ini semua jenis usaha harus dimiliki. Jadi pada kesempatan ini kami sarankan, jadi para pelaku usaha yang ada khusus di Kota Batam ya, kami sarankan teruslah berkoordinasi dengan PLUD. Kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro kita memiliki UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu letaknya di Bengkong. Di sana melayani semua jenis permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha. Apakah mungkin yang berhubungan dengan bagaimana cara pemasaran, kemudian bagaimana cara membuat kemasan. Ya, maksud saya kemasan ya. Bagaimana cara membuat kemasan atau packaging yang baik. Ya kan? Jadi bisa bertanya di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUD kita di Bengkong. Ya, kemudian juga bagi para pelaku usaha di luar kuliner, apakah mungkin craft, apakah mungkin fashion, atau mungkin perbengkelan. Ya, ini juga harus memiliki izin legalitas. Keuntungan memiliki izin legalitas ini banyak. Yang pertama, artinya kita dapat memasarkan produk kita lebih jauh. Nah, kemudian yang kedua, ya mungkin kalau seandainya kita butuh permodalan, ya kita butuh permodalan, tentu kita harus memanfaatkan fasilitas KUR. Ya, mungkin bisa saja menggunakan fasilitas pemodal usaha yang lainnya yang sifatnya resmi. Ya, jadi kalau kita butuh modal usaha, tentu kita harus punya legalitas usaha kita apa. Nah, ini salah satu keuntungan bagi para pelaku usaha yang memiliki legalitas yang lengkap. Sementara itu. Artinya semua pelaku usaha memang harus wajib ada izin usaha ya Pak ya. Baik, kita ke Mas Bayu, Pak Henry. Mas Bayu, sebelum kita bertanya langsung tentang legalitas dan izin usaha dari Bafood Cireng ini, mungkin dari Mas Bayu sendiri bisa informasikan kepada pemirsa Batam TV sedang menyimak kita pada sore hari ini, bisnis Bafood Cireng ini sudah berapa lama dijalankan, Mas? Bafood kami berjualan itu dari tahun 2021. Waktu itu COVID, era COVID segala macamnya. Kami mulai untuk berusaha di spesialisnya di kuliner. Dari situ kita awal jualan di kampus, di kantin kampus di Uniba. Terus lambat kita mulai bikin yang varian frozen. Nah, dari situlah mulai pasar terbuka, kita mulai nitip di retail, baik minimarket maupun supermarket. Nah, nanti disitulah fungsinya legalitas usaha adalah ketika kita mulai melakukan mitra, kerjasama dengan retail, baik itu minimarket maupun supermarket, karena dari mereka itu biasanya menginginkan produk yang hadir itu sudah resmi, sudah legal dan sudah tersertifikasi. Itu bisnis yang Bafood Cireng ini sudah berarti sudah berapa lama? Sudah ada legalitas sama sudah ada izin usaha? Kami baru mulai ngurus itu sekitar tahun 2022. Itu udah mulai kita concern. Awalnya itu kita pintunya dari BPOM. Kita awal ngurus dari BPOM situ dikasih tahu kalau ternyata ada beberapa dinas itu memang membuka program untuk UMKM, salah satunya dinas UMKM. Di situ kami mulai terfasilitasi. Terus untuk haki juga kemarin dari Kemenparekraf kami dapat programnya. Terus untuk halal tentunya dari Kementerian Agama yang program Sehati itu juga kami dapat. Artinya legalitas sudah ada, izin usaha sudah ada, dan resmi-resmi lain juga sudah ada semuanya, Mas. Nah, dari Bafood Cireng sendiri, dari Mas Bayu Setiadi sendiri sebagai pelaku usaha, mengapa legalitas dan izin usaha ini sangat penting bagi Bafood Cireng sendiri? Yang pertama itu akan memperbesar kita untuk bisa bekerjasama dengan
pelaku usaha lain yang sudah legal. Kayak tadi saya ambil contoh, Buffett ketika ingin menjejakkan produknya ke minimarket karena kita ini frozen, dan frozen itu wajib untuk punya izin edar BPOM. Nah, jadi kalau kita nggak punya izin edar BPOM, maka kita nggak bisa masuk tuh. Kita mau nitip di minimarket ataupun di supermarket, produk kita akan ditolak sama mereka. Karena kita udah resmi, udah legal ya. Dan nanti kan per Oktober nanti kan wajib ada namanya WHO, wajib halal Oktober. Per Oktober nanti semua makanan dan minuman yang berada di Indonesia juga harus wajib halal. Kalau nggak halal, kita akan susah juga tentunya untuk bisa mengakses pasar-pasar tersebut. Karena dari mereka biasanya mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu wajib izin edar dan juga halal. Jadi kalau produk frozen, produk saya ini frozen sudah punya BPOM dan halal, ya alhamdulillah dari minimarket dan supermarket pun mulai menerima dengan persyaratan tersebut. Berarti lebih gampang lagi betul, ya betul, Mas betul. ya. Sebenarnya untuk mengurus legalitas dan izin usaha ini bagi Mas sendiri gampang, ada gampangnya dan susahnya nggak sebenarnya? Ribet itu ketika waktu itu tuh kita belum mulai beranjak ya. Jadi asumsi di pikiran saya seperti masyarakat lainnya adalah ribet mengurus apa nih ke pemerintah ini itu segala macamnya. Ternyata pas kita mulai ngurus nggak seribet itu kok. Kayak tadi NIB seperti yang dijelaskan sama Pak Hendri juga gampang, 15 menit nggak nyampe udah selesai untuk NIB. Untuk halal apalagi, untuk halal program dari Kementerian Agama juga sedang gencar-gencarnya, mereka punya target sekian puluh juta kalau saya tidak salah, dan itu juga dipermudah dengan pendamping-pendamping halal yang mulai tersebar banyak. Nah mungkin memang untuk yang jadi titik berat adalah izin edar dari BPOM. Karena saya pribadi waktu itu hampir sekitar 2 tahun, karena saya mungkin belum bisa memenuhi persyaratan dari BPOM. Ketika saya udah komitmen ke BPOM bahwa saya siap untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang standar, itu sekitar 6 bulan akhirnya izin edar saya keluar. Dan itu yang menjadi titik berat para pelaku usaha lain juga, kadang ketika ketemu mengurus BPOM mereka udah ketakutan duluan. Padahal atau menyerah dulu atau bagaimana? Iya, ketakutan dan menyerah karena mereka pikir ribet atau segala macam ya. Nah, meskipun ribet tapi dari BPOM biasanya mereka ada tenaga khususnya untuk ngebantu UMKM untuk melakukan perlengkapan perizinan dari BPOM. Sisanya sih gampang ya, apalagi kan dari Dinas UMKM, saya sebagai binaan juga itu banyak juga membantu para pelaku usaha untuk mengurus legalitas. Tinggal datang aja minta bantuan, biasanya akan dibantu kok. Dan gratis bantuannya. Berarti sudah dilaksanakan semuanya. Sudah. Artinya gampang gitu ya. Gampang. Dan dibantu karena dibantu. Di sana orang mikir kalau dibantu tuh harus ngasih ini tuh, enggak, dibantu dan gratis. Pak Hendri, bagaimana Pak tadi penjelasan dari Mas Bayu sendiri? Mungkin izin usaha itu ada prosedur tertentu nggak sih Pak? Bagaimana pengurusan izin usaha itu? Baik, terima kasih. Ya, saya sampaikan aja lah di sini ya. Ini si Mas Bayu ini, selain beliau sebagai pelaku usaha, beliau juga merupakan salah satu konsultan di PLUT yang saya sampaikan tadi, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi beliau tahu persis bagaimana cara membantu masyarakat yang membutuhkan legalitas usaha tadi. Tadi disampaikan gratis, ya kan? Mulai dari NIB halal sekarang ada programnya gratis, PIRT juga gratis kalau memang ini dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi ini khusus untuk pendidikan PIRT ini kalau dilaksanakan swakelola ini saling membantu sajalah. Artinya mungkin cari tempat sama-sama, cari konsumsi sama-sama, kemudian kita cari narasumber, kemudian kita laksanakan diklat dan berbiaya murah. Tetapi kalau dilaksanakan dianggarkan oleh pemerintah ini gratis. Sertifikatnya juga gratis. Ya, jadi seperti pertanyaan tadi, persyaratan yang dipenuhi sesuai dengan usahanya apa. Nah, kalau usahanya kuliner ya tentu, kalau NIB seperti disampaikan tadi itu usaha apa. Kalau halal bagaimana proses pembuatan kuliner tadi. Ya, kalau PIRT ya mereka harus syarat mengikuti pelatihan tadi supaya ya pada saat membuat kuliner tersebut dijamin kebersihannya, kemudian keamanan daripada bahan-bahan tadi itu dijamin. Jangan sampai nanti setelah orang menikmati kulinernya ada yang sakit perut, ada yang ya dinyatakan bahwasanya kesehatannya juga tidak terjamin. Jadi mereka ini
berikan pendidikan. Oke. Ya, jadi kalau terkait dengan persyaratan ya tergantung daripada usaha apa yang mereka. Tapi kalau mereka usaha bengkel misalkan, ya bengkelnya apa nama? Apa nama bengkelnya? Kalau untuk NIB ya. Nah, kemudian nanti ya di mana lokasi bengkelnya? Begitu-begitu saja persyaratannya tidak begitu sulit. Pasti akan dipermudah oleh rekan-rekan kita di konsultan yang ada di Plut. Akan membantu para pelaku usaha kita. Oke. Artinya kita harus mengganti mindset nih Pak. Ya mungkin sebagian pelaku usaha mau maju duluan Pak, mau mengajukan duluan mungkin agak takut duluan mungkin ya Pak. Tapi ternyata memang gampang sekali ya. Jadi kita pengen tahu juga nanti seperti apa untuk mengganti mindset mereka ini Pak, pelaku usaha yang mungkin masih ragu atau masih takut. Tapi nanti jawabannya Pak kita ke pariwara dulu ya Pak ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi tentunya di Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, inspirasi Kepri.
Anda masih bersama kami pemirsa dalam program dialog khusus untuk sore hari ini. Maksud kami tentunya kita masih bersama Bapak Henry selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita juga masih bersama sang pelaku atau pemilik usaha GoFood Cireng, yaitu ada Mas Bayu Setiadi. Dan tadi di segmen pertama kita sudah dijelaskan pemirsa bagaimana syarat dan atau prosedur untuk mendapatkan legalitas dan juga izin usaha. Yang penting awalnya kita harus tahu dulu nih usaha kita apa sebenarnya. Yang pertama ya Pak ya. Nah tentunya juga mungkin dari sebagian pelaku usaha khususnya di Kota Batam mungkin masih sebagian agak takut atau mungkin masih ragu untuk mengurus ini semua. Tapi itu sekali lagi bahwasanya legalitas dan izin usaha itu sangat penting pemirsa Batam TV. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar sebagian pelaku usaha ini tidak ragu-ragu lagi untuk mengurus legalitas atau mendapatkan legalitas dan juga izin usaha dari usaha yang mereka laksanakan saat ini. Mungkin dari Pak Henry nih Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, bagaimana Bapak cara menghimbau untuk mengganti mindset mereka nih Pak, agar mereka ayo untuk mengurus legalitas dan juga izin usaha ini. Baik, terima kasih. Tahun 2024 ini kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada program roadshow kewirausahaan menuju UMKM naik kelas. Jadi roadshow ini kami laksanakan di 12 kecamatan. Ini memang inisiasi ataupun inisiatif dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi, karena memang tentunya beliau berkepentingan karena beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK. Ya, jadi memang kami turun ke 12 kecamatan. Kami himbau melalui camat, melalui lurah, bagi mereka para pelaku usaha yang mungkin sebagai pelaku usaha baru, yang mungkin belum lengkap memiliki izin, ataupun mungkin bagi pelaku usaha yang telah eksis, tapi mungkin sistem pemasaran mungkin mereka masih terkendala. Ya, kami turun ke lapangan dan kami lakukan sosialisasi itu. Kita himbau, kita sampaikan bahwasanya mari kita sama-sama membangun UMKM Batam supaya perlahan-lahan mereka bisa naik kelas. Dan di situ juga kami temui ada pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Dan kami langsung input di sana dan mereka langsung mendapatkan izin tersebut. Ya, jadi memang mungkin dulu-dulunya, sebelum-sebelumnya mungkin mereka ini agak enggan datang ke kantor-kantor pemerintah bermohon agar izin bisa dikeluarkan, ya mungkin terkait dengan prosedurnya yang sulit ataupun mungkin di benak mereka ini berbayar, sementara mereka ini kan pelaku usaha baru. Dan pada saat ini saya sampaikan bahwasanya bagi para pelaku usaha pemula, mungkin saya ambil contoh. Ini seorang pelaku usaha yang hanya menyiapkan sarapan pagi di depan rumahnya. Itu juga harus memiliki legalitas izin. Kami sampaikan silakan datang di kantor PLUD, cukup bawa KTP saja. Cukup bawa KTP saja. Yang lain, persyaratan yang lainnya akan dibantu oleh para konsultan ini. Saya pastikan 10 menit sampai 15 menit NIB-nya bisa keluar. Ini saya himbau kepada pelaku usaha, mari kita sama-sama mempersiapkan legalitas usaha kita. Dan ini juga sebagai motivasi kita di dalam melakukan usaha. Jadi kalau seandainya kita sudah memiliki izin, kita memiliki semangat yang lebih ini. Makanya saya sering sampaikan, nanti kalau sudah keluar izinnya, ya dikasih bingkai. Kasih bingkai, kemudian pasang di dinding panjang di rumahnya. Ini sebagai motivasi bahwasanya saya sudah memiliki izin loh usaha saya ini. Ya kan? Ini sebagai motivasi pelan-pelan. Setelah NIB, ya nanti kita bergerak izin ERT-nya. Nah, nanti mungkin jauh setelah itu kita masuk ke halal dan lain sebagainya. Nah, ini ya sebagai motivasi kita lah. Jadi para pelaku usaha jangan takut. Mari sama-sama kita lengkapi legalitas usaha kita agar semangat kita tinggi, inovasi kita berjalan, dan UMKM kita naik kelas. Kita balik lagi ke
contoh yang Bapak berikan tadi. Misalkan nih pelaku usaha hanya menjual sarapan pagi saja di depan rumah gitu. Ada juga mungkin beberapa sebagian pelaku usaha seperti itu ya berpikir, kenapa sih harus memiliki izin? Kan cuma di depan rumah saja loh, begitu loh Pak. Nah itu mungkin dari pelaku usaha itu pengen tahu nih manfaatnya apa sebenarnya Pak, seperti itu. Ya, saya sampaikan tadi paling tidak ini motivasi. Motivasi buat diri sendiri. Bahwasanya walaupun usaha saya ini hanya sekedar menjual sarapan pagi kepada masyarakat sekitar, tapi ini paling tidak motivasi. Mungkin kalau seandainya kita ingin mengembangkan usaha, nah, tidak hanya sarapan pagi, mungkin makan siang. Ya kan? Kita butuh modal. Ya, modal ini untuk kita dapatkan melalui pemodal yang resmi lah, apakah melalui KUR ataupun melalui BLUT. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 2 UPT. Yang satu PLUT, saya sampaikan tadi. PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu. Yang kedua BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah Dana Bergulir. Jadi kalau seandainya ya mungkin para pelaku usaha ini membutuhkan tambahan modal, mereka sudah mempunyai izin ini, itu tentunya merupakan salah satu syarat. Jadi kalau kita mau minjam melalui KUR ataupun melalui dana BLUT untuk modal usaha, sementara modal usaha kita tidak ada secebis surat pun apa usaha kita, ya, tentu ini menjadi permasalahan kan. Ya, ini salah satu keuntungannya. Ya. Oke, berarti dengan dibandingkan yang belum punya, itu memang agak susah Pak untuk mengurus ke depannya seperti apa ya Pak, begitu ya Pak ya? Ya, susah atau memang dipersulit atau bagaimana sih Pak? Yang belum punya apa maksudnya? Izin ini Pak, dibandingkan dengan izin ini. Mereka itu yang saya sampaikan tadi, mindset mereka ini mungkin beranggapan mengurusnya sulit. Yang kedua mungkin berbayar, ya kan? Makanya saya sampaikan tadi, kami memiliki program di tahun 2024 ini turun ke 12 kecamatan. Kami sudah turun 11 kecamatan, terakhir kemarin di Kecamatan Blang Padang. Satu lagi yang belum, Kecamatan Bulang. Nah, jadi kita himbau melalui camat, melalui lurah, bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin legalitas usaha, ya paling tidak NIB belum punya, ya silakan hadir di situ. Kami sosialisasikan dan insya Allah kalau seandainya cukup waktunya, kita langsung jadikan NIB-nya, ya kan? Ya, jadi kira-kira demikian. Jadi mindset mereka seperti tadi disampaikan bahwasanya memang ya, kalau saya hanya jualan, ngapain harus pakai izin jualan itu saja? Di depan rumah saja. Kok ya. Kalau mereka tidak mau izin ya tergantung daripada masyarakat mau beli atau tidak sarapannya. Tapi saya rasa kalau sudah langganan pasti ada pembelinya. Tapi paling tidak ini sebagai penyemangat, memberikan inovasi kepada diri sendiri bahwasanya oke, saya sudah punya izin. Ya mungkin dengan kata lain sebagai senjata kita, sudah resmi belum kita bisa tunjukkan dokumen tersebut ya Pak ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Mas Bayu sendiri bagaimana Mas? Bagaimana kalau tadi saya sudah mendengar dari penjelasan dari Pak Hendri tadi bagaimana untuk mengganti mindset para pelaku sebagian mungkin yang masih enggan untuk mengurus seperti itu. Dan dari Mas sebagai konsultan tadi juga Pak ya. Nah, gimana? Dulu sebagai sebuah usaha ya, Cireng Bafut itu juga mungkin berpikir sebagai kebanyakan pelaku usaha. Untuk apa gitu? Karena nggak ada kebutuhan. Ternyata makin kita usaha makin besar dan kita mulai serius, kita baru sadar pentingnya legalitas itu ketika kita udah mulai beranjak. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak ketika punya usaha di rumah, dia berpikir kayaknya nggak perlu deh saya ngurus ini itu. Toh saya juga jualan di depan rumah gitu. Nah, tapi ketika nanti kita butuh, suatu saat nanti usaha kita besar, itu kita baru mulai ini tertatih-tatih untuk mengejar persyaratan legalitas ataupun sertifikasi yang dibutuhkan sebenarnya. Dan bertanya kenapa baru sekarang ya seperti itu. Jadi seakan-akan kayak saya contoh nih, saya pernah melakukan sosialisasi tentang halal, sertifikasi halal. Jadi kadang nanti mohon maaf, seakan-akan tuh kita kayak mengemis. Ayo dong Bu, Pak, kita bantu urus ini segala macamnya gratis kok gitu kan. Kadang nggak mau dibilang. Ketika nanti ada peraturan diwajibkan, mereka baru ngejar. Mereka baru ngejar-ngejar. Halo Pak, tolong dong ini segala macam. Bu, Pak, kami bukan mau bantu tuh. Cuman ada prosedurnya. Jadi kita ajukan punya Bapak Ibu yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi antriannya itu satu Indonesia. Betul. Nah, nanti mereka yang berwenang untuk mengeluarkan atau menolak.
Nah, jadi mumpung ibu-ibu bapak-bapak usahanya mungkin belum serius-serius banget, mulai dari situlah kita mulai ngurus legalitas. Karena waktu itu Bafut juga ngurus dari dengar dari media kalau salah satu pedagang frozen itu ditangkap gara-gara nggak punya izin edar. Jadi saya langsung konfirmasi ke BPOM, bener nggak ada hal kayak gini? Ternyata dari mereka mengiyakan, karena memang harusnya frozen food, karena cireng yang saya jual ini frozen, harus ada izin edarnya, dalam hal ini BPOM. Nah dari situ, alhamdulillah kita nggak dipidana, tapi dibina. Kita diajarin, terus dikenalkan juga ke Dinas UMKM, terus ada juga di Sprindak, ada Kemenparekraf, ada beberapa instansi yang menaungin atau membina UMKM. Jadi pemerintah bersinergi dari beberapa instansi untuk membantu penerbitan ataupun legalitas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, termasuk cireng Bafut yang mendapat fasilitasnya. Oke, artinya untuk pengurus ini tidak harus menunggu ada bermasalah dulu kali ya, Mas. Jangan sampai ya. Orang berpikir kayak karena nggak butuh, karena mungkin nggak tahu juga, jadi yaudah nanti aja. Pas dia butuh, dia mau ngurus, baru ngerasa ribet. Ini susah, itu susah. Padahal kalau dia lengkap dan dia memenuhi kriteria, dia akan dibantu dan pengurusan itu mudah. Oke. Itu manfaat juga kalau kita sudah mengurus. Betul, ya Mas ya. Oke. Ada yang lain Mas, mungkin yang lebih diinginkan oleh pelaku usaha sebagian yang belum mengurus ini, manfaat-manfaat lainnya selain Mas Bayu sebutkan itu ada lagi kan? Di luar mungkin peraturan wajib kita urus ya kan, sebagai warga negara yang baik, juga sebagai akses pasar. Selain itu juga lebih untuk ketenangan. Jadi mungkin teman-teman itu khawatir karena akan dikenain pajak. Nah, padahal baik teman-teman ngurus izin edar, ngurus NIB, ngurus hal itu nggak ada sangkut pautan sama pajak, itu beda instansi. Jadi kalau teman-teman punya NIB, punya halal, terus punya izin edar, itu nggak jadi alasan bahwa bapak ibu akan dikenakan pajak. Nggak, justru malah kalau kita terdaftar sebagai binaan UMKM di Dinas UMKM, kita akan mendapatkan istilahnya kartu sakti untuk bebas pajak. Ada beberapa pajak yang dikenakan ke pelaku usaha itu kita bisa, kalau kata anak muda nih uno reverse ya, jadi dikembalikan, jadi kita dibebaskan. Jadi ada beberapa, kalau di Batam ini kan FTZ, jadi kan keluar-keluar tuh susah tuh. Nah, dinas terkait juga punya, di Dinas UMKM, di Sprindak, terus Dinas Perdagangan juga, mereka punya surat yang bisa dikeluarkan untuk pengecualian. Jadi teman-teman jangan takut berpikir malah akan dipersusah dalam segi pajak, justru akan dibantu. Tapi kita harus terdaftar dulu nih sebagai binaan. Nah, itu salah satu keunggulan ataupun manfaat selain dari mungkin tadi akses pasar ataupun terbebas ataupun tidak dikenain pasal ya. Itu adalah kemudahan pajak. Jadi jangan kebalik nih berpikir untuk dipersusah ya, tapi justru malah dibantu untuk keringanan pajaknya. Nah, itu dia pemirsa. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Henry tadi, manfaat-manfaatnya seperti apa, dan juga oleh Mas Bayu ini ya, semoga bisa membuka ya pikiran mungkin dari sebagian pelaku usaha yang masih enggan untuk mengurus legalitas dan izin usaha tentunya. Nah Mas, untuk Bafut Cireng sendiri dari mulai tahun 2021 ya sampai sekarang ini, mungkin ada tantangan atau hambatan terbesar yang sampai saat ini masih bekas gitu ya? Agak dalam nih. Masih banyak para pelaku usaha itu banyak kedukannya ya. Yang pertama, kita pernah ditipu, itu kisah klasik ya. Sampai sekarang masih ada uang kita yang nyangkut ke vendor juga ada. Dan itu udah kayak inilah lampu merah, kita udah nggak susah menghubunginya, nggak segala macam, padahal uang yang ada sama mereka itu lumayan gitu. Nah, itu juga mungkin jadi hambatan untuk para pelaku usaha adalah kita itu harus pinter-pinter milih vendor. Rekan bisnis itu juga penting. Jadi kadang kita bermitra, ternyata mitranya itu nggak kredibel. Nah, itulah mungkin bisa juga disangkut pautkan dengan balik lagi ke legalitas usaha tadi. Mungkin kalau saya bermitra dengan para pelaku usaha yang sudah resmi, yang legal, mungkin worry-nya agak sedikit berkurang, karena paling enggak kalau ada apa-apa saya tahu dia harus nuntut kemana gitu kan. Ada legal yang saya pegang gitu. Kesalahan saya kemarin adalah saya bekerjasama dengan semuanya, baik dia resmi nggak resmi. Kalau mau berjualan cireng Bafut, ayo kita ngomong. Nah, mungkin setelah itu saya lebih selektif lagi nih, mungkin mana yang udah resmi, mana yang belum, itu juga jadi tolak ukur untuk bermitra dengan cireng Bafut. Baik, itu dia ya. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri Pak, untuk
tantangan atau mungkin ada hambatan-hambatan dari Dinas Koperasi dan Ukm Kota Batam yang mungkin membantu para pelaku usaha ini untuk memiliki legalitas dan izin usaha usahanya mereka sendiri? Ada sebenarnya, Pak? Baik, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya data dari BPS ya, itu pelaku usaha yang ada di Provinsi Kepri ini hampir 147.000 pelaku usaha. Itu separuhnya berada di Kota Batam. Semua usaha ya, Pak? Ya. Okay. Nah, berarti kan hampir 75.000 pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini. Ya kan? Jadi sebanyak 75.000 pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini yang menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro itu hanya lebih kurang 1.500-an lah. Itu yang binaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro. Ada juga yang menjadi binaan Dinas Pariwisata. Ada juga yang menjadi binaan Dinas Perindak. Ada juga yang menjadi binaan BI. Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Bank-bank yang lain sebagai penyedia KUR mereka juga ada binaan, ya kan. Jadi memang jumlahnya itu mungkin sekitar 4-5 ribu lah kalau saya lihat, ya kan. Sementara jumlah pelaku usaha ini 75.000. Yang lainnya kemana? Nah, itulah yang kami kejar. Itulah yang kami kejar melalui roadshow ke 12 kecamatan. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian kendala-kendala yang lain, ya keluhan-keluhan daripada pelaku usaha ini yang mungkin terkait dengan pemasaran. Kemudian terkait dengan packaging, terkait dengan pengelolaan keuangan. Maka Dinas Koperasi melalui APBD kita melaksanakan berbagai macam diklat. Nah, ini kita berikan kepada para pelaku usaha bagaimana membuat packaging yang menarik, yang menggelitik kepada masyarakat untuk mendapatkan barang itu. Ini paling penting. Kemudian bagaimana cara pengelolaan keuangannya. Kadang-kadang kan para pelaku usaha ini kalau tidak ada manajemen keuangannya, nggak tahu ini mana modal, mana untungnya. Kemudian juga terkait dengan pemasaran. Nah, kita laksanakan kegiatan diklat. Seperti tadi, hari ini kita melaksanakan kegiatan digital marketing dan branding produk. Hari ini kita laksanakan 2 hari. Kita laksanakan di Hotel Pacific. Nah, ini kami undang para pelaku usaha untuk mendapatkan ilmu itu. Bagaimana mereka melakukan pemasaran melalui digital dan bagaimana mereka membranding produknya. Ya, ini diklat-diklat sering kami laksanakan dan ini menjadi tugas kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oke, baik. Sekarang masih di Gala-Gala pemirsa Batam TV. Ya, baik Pak Hendri, Mas Bayu, kita ke pariwara lagi pemirsa Batam TV. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, yuk makan di Kepri.
program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Dialog Khusus untuk sore hari ini. Kita sudah masuk di segmen terakhir, namun sebelum kita tutup program kita pada sore hari ini masih ada beberapa pertanyaan yang kita akan lontarkan kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini pemirsa ya. Baik pemirsa, kita langsung ke Mas Bayu kembali. Mas Bayu, setuju nggak kalau seandainya ada pernyataan mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan legalitas yang sudah memiliki legalitas dan juga izin usaha gitu ya, itu dapat menambah kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang dijalankan? Betul, sangat setuju sekali malah ya. Karena kalau saya lepas seragam saya sebagai pelaku usaha gitu kan, saya ngerasa ketika saya ingin beli sesuatu, paling enggak saya akan lihat sertifikasi dari produknya apa. Apakah dia udah ada halalnya atau belum, udah ada izin edarnya atau belum. Apalagi di Batam ini kan gampang produk-produk luar masuk nih dari negara tetangga. Nah kalau kita nggak mawas diri dengan apa yang kita makan, takutnya kita mengkonsumsi sesuatu yang nggak seharusnya kita konsumsi. Betul. Saya setuju dengan pernyataan yang diungkapkan tadi. Oke, berarti setuju ya. Nah, dari Bafood Cireng sendiri nih, bagaimana bisa memastikan untuk kedepannya seterusnya bahkan agar bisa mematuhi peraturan yang tentunya sudah yang berlaku tentunya untuk mendapatkan izin usaha itu? Untuk teman-teman warga Batam yang konsumen Bafood, Bafood.ind, nggak usah khawatir. Bafood ini kan udah punya izin edar BPOM, dan dari BPOM itu sering melakukan kunjungan sidak, tiba-tiba datang inspeksi ke ruang produksi untuk melihat apakah kita sudah menjalankan SOP dengan baik atau enggak, apakah produk-produk yang kita hasilkan berkualitas atau enggak, itu dijamin sama BPOM. Dan saya bisa jamin mungkin salah satu instansi pemerintah yang kerjanya luar biasa itu BPOM, karena mereka benar-benar menjalankan tugas dalam fungsi mereka dalam pengawasan. Mereka kan kami menyebutnya polisi, polisinya makanan gitu. Jadi biasanya itu pelaku usaha itu kalau deket-deket sama BPOM itu takut. Tapi saya juga malah bersaksi bahwa kayak BPOM ini dalam hal UMKM itu menaungi. Jadi mereka menggendong para pelaku usaha itu untuk memenuhi komitmennya, legalitasnya ataupun sertifikasinya agar bisa berkualitas. Jadi selain mungkin kita dapat kepercayaan konsumen, kita juga bisa bersaing dengan produk-produk yang berskala nasional. Dalam hal ini mungkin alhamdulillah juga saya dapat kepercayaan ada 2 minimarket di Singapura yang sudah menjajakan produk cireng. Ya, jadi Bafood mungkin teman-teman bisa dapatkan di minimarket supermarket atau bisa di order
di Instagramnya bafood.ind. Juga kalau misalkan dari pemirsa dari luar negeri, dari Singapura juga ada beberapa minimarket yang udah menyediakan produk Bafood. Itu salah satu didapat karena Bafood sudah berlisensi istilahnya ya. Kita udah punya legalitas dan sertifikasi yang lengkap sebagai sebuah produk. Seperti itu. Artinya untuk menjalankan bisnis kalau kita sudah memiliki semuanya, kita tidak tidak ada khawatir lagi, nggak ada momok lagi, dan makin banyak kepercayaan yang mungkin konsumen untuk menikmati usaha yang kita jalankan, pemirsa Batam TV. Oke, kita sudah masuk di segmen closing statement mungkin pada sore hari ini sebelum kita ke Pak Henry, Mas Bayu. Mungkin harapan kedepannya seperti apa untuk Bafood Cireng sendiri, dan juga mungkin harapan dari dinas terkait, mungkin dari koperasi dan UKM Kota Batam. Silakan Mas Bayu. Bafood ini punya cita-cita Pak Dinas, Pak Kadis, ingin hadir di semua supermarket mall yang ada di Batam. Dan kemarin alhamdulillah salah satu pintunya udah mulai dibuka. Kita bekerja sama dengan Lotemat lewat Pelut juga ya, kemarin ada sosialisasi. Dari situ ada kesempatan bagi produk UMKM itu untuk bisa hadir di mall ataupun di supermarket. Jadi nggak hanya produk-produk dari perusahaan yang besar, produk-produk luar negeri ataupun produk-produk perusahaan nasional, tapi kami yang masih kecil-kecil dikasih kesempatan oleh Dinas UMKM untuk bisa mengakses pasar-pasar yang retail modern juga. Jadi saya terima kasih juga kepada Pak Henry selaku pimpinan Kepala Dinas juga kepada Pak Arfi, Kepala Pelut, udah merangkul UMKM di Batam untuk bisa mengakses pasar retail modern, karena bagi kami itu adalah sebuah peluang atau sebuah peluang, karena sangat susah kalau kita mau berdiri sendiri nih. Nah, lewat ini mudah-mudahan kebuka juga Pak pintu-pintu supermarket mall yang lain juga untuk bisa menghadirkan produk-produk UMKM. Itu sih harapan saya ke Dinas. Dan untuk sebagai sesama pelaku usaha yang lainnya Mas, yang sedang menyimak kita sore ini, yang mungkin masih ragu sekali lagi, mungkin kita ajak sekali lagi. Rugi kalau teman-teman punya usaha nggak datang ke Pelut daftar sebagai binaan, itu rugi. Banyak di sana program-program pemerintah yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kita menjadi binaan dari Dinas UMKM. Mulai dari yang saya dapatkan nih, mulai saya dari pendaftaran merek gratis, sertifikasi halal gratis, izin edar sana juga bisa dibantu, PIRT juga gratis, cepet 15 menit kayak NIB juga bisa selesai keluar sertifikasinya. Nah, bilanya nanti PIRT adalah pemenuhannya itu setelah terbit 6 bulan. Kalau tadi BPOM itu adalah pemenuhan komitmen dulu, baru nanti kita keluar sertifikasinya. Kalau PIRT khusus buat UMKM, pemerintah Republik Indonesia itu sudah memberikan kemudahan. Kita disuruh untuk bikin sertifikatnya dulu, baru nanti setelah itu kita ikut pelatihan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Setelah kita keluar, baru ikut pelatihan. Dan kalau teman-teman terdaftar sebagai binaan, itu akan didahulukan untuk ikut program-program yang dari pemerintah yang gratis. Baik entah itu diklat, entah itu nanti pemenuhan PKP yang namanya pemenuhan komitmen pangan, keamanan pangan, itu juga gratis. Karena kalau di luar teman-teman ngurus sertifikat PRT itu bayar kalau ikut diklatnya. Tapi kalau teman-teman sebagai dinas binaan dinas UMKM punya akses untuk bisa mengikutinya dengan gratis. Itu saran dari saya sih. Rugi kalau nggak datang ke Pelut. Bafood Cireng yang sekarang di bawah sudah bersertifikat berarti? Iya, semuanya. Boleh ditunjukkan pada pemirsa? Boleh nih. Ini Cireng Bafood Frozen dan sudah lengkap, ada halal, ada izin edar dari BPOM juga. Sudah ya semua. Ini teman-teman bisa hadirkan di beberapa minimarket dan supermarket tersebar kurang lebih ada 10 titik di Batam. Betul. Baik. Cireng pemirsa Batam TV sudah memang layak untuk diedar tentunya. Mas Bayu, terima kasih. Kita ke Pak Henry. Pak, bagaimana Pak untuk harapannya, juga jadi harapan-harapan dari Mas Bayu sendiri, dan mungkin sekali lagi bisa mengajak pelaku usaha sebagian yang sedang menyimak kita untuk jangan enggan lagi untuk mengurus legalitas dari usaha. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya Batam ini merupakan magnet nasional. Jadi tidak ada masyarakat Indonesia ini yang tidak tahu Batam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum COVID, ini Batam ini mendapat kunjungan terbesar kedua setelah Bali. Setelah Bali, betul. Ya. Apalagi pimpinan kita, Wali Kota Batam, juga Kepala BP Batam terus membangun Batam.
Batam menuju Kota Baru. Kota Baru. Jadi Batam ini merupakan tempat orang menjadi tujuan orang ke Batam dalam rangka wisata. Apalagi dekat dengan Singapura, apalagi dekat dengan Johor. Ya, jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, ambillah kesempatan apa yang telah dibangun Batam ini. Jadi para pelaku usaha kami sarankan silakan berinovasi di dalam mengembangkan usaha-usahanya. Terkait dengan legalitas, mari sama-sama kita bangun legalitas usahanya. Tadi disampaikan rugi kalau tidak datang ke PLUT. Semua jenis usaha mulai dari NIB, PET, halal sampai ke BP POM akan dipandu, akan dibantu untuk melakukan pengurusan-pengurusan itu. Kami berharap dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro jaya terus para pelaku usaha yang ada di Kota Batam sehingga UMKM naik kelas, daerah terus maju tentunya karena para pelaku usaha juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Henry. Tentunya semoga pembahasan kita pada sore hari ini mengenai legalitas dan izin usaha bagi UMKM, bagi pelaku yang sedang menyimak kita juga bisa mengedukasi sekaligus ya Pak ya, dan terbuka tentunya sekali lagi untuk mengurus legalitas dan juga izin usaha. Sudah dijelaskan tidak sulit tapi dipermudahkan tentunya, bahkan dibantu, betul ya Mas? Betul, ya? Dibantu. Oke, baik. Tentunya pemirsa Batam TV, dengan memiliki legalitas usaha dan izin usaha, para pelaku UMKM itu dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan ya, atau konsumen, kemudian mitra bisnis semakin banyak tentunya, dan investor mungkin juga tertarik untuk menuju ke sini pemirsa ya, bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Henry atas waktunya sudah hadir di sini. Mas Bayu sukses untuk Bafood Cirengnya. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak kami tentunya program Dialog Khusus edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi catering.